Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, kali ini kita akan membahas tentang administrasi, pembelian, dan penjualan. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian administrasi, pembelian, dan penjualan. Oke, disimak ya. Oke, yang kita bahas pertama yaitu tentang prosedur administrasi pembelian. Prosedur administrasi transaksi pembelian. Apa itu transaksi pembelian? Transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Barang atau jasa yang dibeli adalah untuk konsumen, pedagang, produsen. Bagi produsen, bentuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Misalnya, bahan baku digunakan untuk menunjang proses produksi kembali. Jadi menunjang proses produksi kembali barang-barang yang telah dibeli oleh konsumen. Oke. Berikut ini ada gambar prosedur pembelian yang umum terjadi di suatu perusahaan. Oke. Di sini alurnya pertama kali yaitu adanya permintaan pembelian barang. Misalkan dari bagian produksi. Nah, permintaan pembelian barang ini administrasinya yang pertama kali harus dibuat adalah pesanan pembelian. Nah, setelah dibuatkan pesanan pembelian, otomatis pesanan tersebut nanti akan disampaikan ke supplier, ke produsen atau ke agen. Nah, dari sini nanti akan dibuatkan faktur pembelian kalau kita sudah mendapatkan penawaran barang dari produsen, nanti kita akan diberikan faktur pembelian barang yang kemudian dari faktur pembelian barang tersebut, bagian keuangan nanti akan mengeluarkan pembayaran pembelian dari barang yang kita beli tersebut. Nah, dari pembayaran pembelian ini, jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan kita, maka selesai. Tapi jika penerimaan barang yang kita terima tidak sesuai dengan pesanan, otomatis nanti adanya terjadi retur pembelian. Oke. Selanjutnya, dari prosedur pembelian barang yang kita ketahui di mana setiap prosedur tersebut akan menimbulkan adanya administrasi disertai dengan bukti transaksi yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. Proses pembelian akan dimulai dari permintaan bagian penjualan atau bagian produksi yang dibuktikan dengan surat permintaan. Nanti setelah slide ini ada contoh surat permintaan ya. Nah, barang yang akan dibeli ini dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu intuitif. Cara ini dilakukan dengan memprediksi barang apa yang dibutuhkan pelanggan. Jadi, kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh konsumen dicerminkan kepada kebutuhan diri kita sendiri. Hasilnya dapat kita susun, misalnya daftar kebutuhan pakaian dan kebutuhan rumah tangga. B. Penelitian pasar, yaitu dengan meneliti permintaan konsumen yang paling banyak atau dengan cara langsung terjun ke masyarakat umum. Nah, ketiga, perhitungan stok barang. Bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang ke bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek barang yang ada di gudang. Selanjutnya, dikirim ke bagian penjualan. Bagian gudang akan mengecek barang yang ada di gudang, selanjutnya dikirim ke bagian penjualan. Nah, dari sini bagian gudang akan mencatat pada buku persediaan apabila persediaan barang hampir habis dan akan melakukan pemesanan kembali barang kepada supplier atau produsen. Nah, berikut ini adalah contoh
surat permintaan barang atau pesanan barang. Ini contohnya adalah permintaan barang berupa ATK ya, berupa ATK. Nah, jadi setiap surat permintaan barang ini harus mencantumkan selalu kode barangnya, rincian barang apa saja yang akan dibeli. Contohnya ini ATK misalkan kertas HVS 60 gram. Nah, dirinci juga harga pokok satuannya berapa. Terus jumlah yang akan kita butuhkan untuk dibeli itu berapa. Nah, informasi-informasi seperti itu harus selalu ada di setiap surat permintaan barang jika kita membutuhkan barang ke bagian penjualan. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita membuat surat permintaan barang atau pesanan barang, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan survei pasar. Survei pasar yang dilakukan adalah untuk memilih produsen, agen, atau grosir yang terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara memasang iklan di media massa, mencari dari iklan penjualan barang dari perusahaan lain, mendatangi pusat-pusat pembelanjaan yang terkenal, atau mendatangi kantor dinas perdagangan dan perindustrian. Hasil dari kegiatan melakukan survei pasar adalah adanya daftar harga dan katalog yang dilengkapi dengan persyaratan pembelian secara jelas. Jadi dengan katalog perusahaan akan menentukan produsen, grosir, atau agen mana yang akan dipilih sebagai supplier. Setelah memilih, perusahaan dapat mengirimkan surat penawaran order kepada produsen, grosir, atau agen yang dipilih untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. C. Menerima penawaran dari berbagai perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penjajakan dengan mengirimkan surat permintaan penawaran barang. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan yang terpilih akan mengirimkan surat penawaran yang lebih terinci bila dibandingkan dengan katalog dan daftar harga, sehingga gambaran yang lebih jelas dan lebih menguntungkan akan diperoleh perusahaan. Oke, ini adalah contoh surat penawaran harga. Jadi, jika ada surat permintaan pesanan, nanti dari produsen, agen, atau supplier akan mengirimkan penawaran harga dengan memberikan spesifikasi tentang warna, tentang harga yang pasti, dicari harga yang lebih murah untuk kita sebagai konsumen, dan juga produsen akan menawarkan harga juga yang lebih murah. Selanjutnya, ini adalah contoh surat permintaan barang kepada supplier, agen, atau produsen yang meminta kepada mereka bahwa kita membutuhkan produk-produk dari mereka. Nah, di surat ini juga jangan lupa selalu disertakan dengan rincian barangnya dan harga pokok yang kita sudah tahu sebelumnya informasinya. Prosedur pembelian selanjutnya yaitu D. Menentukan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. Oke, ya ini adalah seperti tadi yang sudah saya contohkan. Suratnya itu adalah surat permintaan pesanan barang di mana kita meminta info dari harga produk yang kita inginkan kepada supplier. Selanjutnya yaitu E, membuat daftar barang yang akan dibeli. Nah, diuraikan barang yang kita inginkan
atau yang akan kita pesan ini disebutkan satu persatu seperti tadi yang dicontoh. Oke. F. Mengirimkan surat pesanan kepada perusahaan supplier yang dipilih dengan cara kita memilih harga yang termurah ya dari supplier. Oke. Langkah selanjutnya yaitu membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan supplier. Apabila dari surat pesanan kita yang sudah disampaikan kepada supplier tersebut sudah diterima dan sudah dibayarkan, maka timbullah surat perjanjian dengan supplier. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat surat perjanjian, produsen, supplier, atau agen akan mengirimkan barang kepada kita. Oke, sehingga kita dapat menerima barang yang kita pesan. Selanjutnya, I. Memeriksa barang apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, kualitas maupun kuantitas yang sudah kita tentukan sebelumnya kepada supplier. Oke, ini selanjutnya adalah contoh surat pesanan. Contoh ya, ini pesanan barang elektronik. Seperti tadi yang sudah di prosedur pembelian yang sudah saya jelaskan, di mana kita jika membutuhkan produk akan mengirimkan surat pesanan. Nah, di sini ada contohnya bahwa jika kita ingin membeli suatu barang atau produk, selalu harus mencantumkan banyaknya atau kuantitas dari produk atau barang yang akan kita beli dengan juga harga dari harga produk yang sudah kita sepakati sebelumnya. Siang ini kita bahas tentang administrasi penjualan. Apa administrasi penjualan? Administrasi penjualan adalah jabatan pada suatu perusahaan. Job desk-nya yaitu bertanggung jawab mendukung pemasaran perusahaan. Jadi, seorang admin sales itu harus selalu siap melakukan pemasaran. Oke. Nah, tugas administrasi penjualan ini atau administrasi penjualan atau admin sales adalah pekerjaan yang sudah tidak asing bagi kita. Karena pada dasarnya, tugas administrasi penjualan adalah memasarkan produk. Tapi, jika kita telisik lebih detail, tugas administrasi penjualan cukup banyak dan penuh tantangan. Apalagi dalam memasarkan produk, ada beberapa ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang harus diikuti dalam memasarkan produk. Dan tidak lupa juga, kita harus mempunyai ilmu marketing atau ilmu pemasaran. Nah, dari prosedur penjualan tersebut, ada beberapa prosedur administrasi, yaitu 1. Administrasi penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan yang bebas dari risiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang. Oleh karena itu, alur penjualan tunai ini diusahakan dibuat sesederhana mungkin bagi para pelanggan. Nah, alur dari transaksi penjualan tunai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. A. Penjualan bermula dari permintaan pelanggan, lisan maupun tertulis, yang dibuktikan dengan adanya surat permintaan atau order yang tadi sudah saya contohkan ya. Nah, ini selain lewat surat, di zaman modern ini kita bisa juga lewat surat elektronik atau email. Yang kedua, yaitu sementara atau juga bisa dokumentasinya berupa foto ya biasanya. Oke. Nah, kemudian C, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Prosedur selanjutnya yaitu membuat invoice atau faktur dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan perusahaan dan konsumen. Faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Faktur atau invoice sudah pernah melihat ya atau mungkin sudah pernah praktek di kelas sebelumnya. Oke, yang seterusnya memeriksa barang barang dagangan sebelum dijual.
Diperiksa terlebih dahulu apakah sesuai dengan pesanan pembeli, tidak cacat, dan apakah sesuai dengan standar mutu. Bila iya, maka barang dikirim kepada pembeli. Bila tidak, maka barang dikembalikan lagi ke gudang. F. Menerima pembayaran dengan terlebih dahulu mencocokkan invoice asli dan rangkapnya. Bila cocok, terima pembayaran barang dan periksa uang tunai yang dibayarkan dengan teliti. Selanjutnya yaitu membuat bukti transaksi penerimaan uang berupa kwitansi sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Contoh kwitansi juga sudah pada hafal ya, atau mungkin sudah hafal sebelumnya karena kan sudah pernah praktek ya. Oke. Seterusnya, langkah selanjutnya adalah mengirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayan yang sempurna dengan tidak lupa membawa surat jalan. Oke. Selanjutnya, prosedur administrasi penjualan kredit. Tadi administrasi penjualan tunai. Nah, penjualan kredit adalah penjualan barang yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian penjualan dengan penjualan kredit. Artinya, penjual mengeluarkan barang tanpa memperoleh kompensasi langsung dari pembeli atau jadi tidak langsung menerima uang atau tidak langsung menerima keuntungan. Penjualan jenis ini mengandung risiko kerugian karena dimungkinkan pelanggan melanggar perjanjian atau tidak membayar, terlambat membayar, atau pembeli bangkrut. Oleh karena itu, penjualan kredit ini harus diikuti dengan kehati-hatian, misalnya dengan menerapkan prosedur penjualan kredit secara ketat. Alur transaksi penjualan kredit yang disertai dengan bukti-bukti transaksi penjualan itu digambarkan sebagai berikut. A. Alur penjualan kredit dimulai dari permintaan pembeli yang dibuktikan dengan surat permintaan order. Atau dalam contoh penjualan berarti surat formulir permintaan kredit ya biasanya. B. Negosiasi dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen, catatan kesepakatan sementara yang memuat kesepakatan-kesepakatan. Oke, langkah selanjutnya adalah menerima aplikasi kredit yang dibuat oleh calon pembeli. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan pesanan produk dengan memberikan atau dengan mengisi aplikasi kredit. Oke, selanjutnya memeriksa formulir aplikasi kredit atau sales apakah sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Biasanya untuk kredit itu adalah KTP, KK, atau bagi yang sudah bekerja biasanya harus melampirkan surat keterangan kerja atau slip gaji, biasanya 3 bulan terakhir. Selanjutnya melakukan survei kepada calon pelanggan untuk mendapatkan kepastian bahwa calon pelanggan dapat memenuhi kewajibannya di masa yang akan datang. Dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap dan berikan rekomendasi seperlunya. Nah, biasanya untuk aturan baru biasanya suka melampirkan foto rumah atau foto kendaraan yang lain yang kita miliki. Setelah diadakannya survei dan mendapatkan foto rumah dari calon pelanggan tersebut, langkah selanjutnya itu meneruskannya kepada kepala bagian kredit untuk mendapatkan persetujuan kredit dengan melampirkan bukti hasil survei sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan juga, ini persetujuan kredit dibuktikan dengan ditandatanganinya formulir aplikasi kredit. Oke, apabila iya atau apabila disetujui, maka dilakukan proses penjualan.
Apabila tidak disetujui, maka kembalikan kepada calon pelanggan berkas-berkas yang sudah ditandatangani beserta formulirnya. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat surat perjanjian penjualan kredit yang sesuai dengan standar perusahaan. Surat perjanjian ini dibuat ketika aplikasi kredit yang kita ajukan itu di ACC ya, atau disetujui oleh perusahaan. Oke, selanjutnya membuat bukti transaksi berupa invoice atau faktur. Oke, selanjutnya menyerahkan barang dengan mengirimkannya secara cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna dengan membawa surat jalan. Next, ini ada bukti formulir permohonan kredit. Di sini perusahaannya adalah contoh dari koperasi serba usaha, di mana konsumen atau pelanggan mengajukan formulir permohonan kredit. Nah, di mana di sini ada langsung administrasi lembar persetujuan. Jika sudah oke atau sudah memenuhi syarat, maka disetujui. Oke, my student. Pertemuan kedua kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa buatkan resume atau ringkasan di kertas lembar atau buku. Dan sebagai absensi, jangan lupa juga silakan komen di bawah video ini. Next, kita akan teruskan ke pertemuan ketiga. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Tetap semangat, stay at home, stay safe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.